Gue blurin aja. Oke ya, gue kunci. Oke, udah gue kunci semuanya. Jadi kalau kalian turun nggak akan bisa naik lagi, karena ini akan hilang, nggak bisa diakses lagi. Udah gue kunci belum sih? Oh udah. Bentar. Nah mantap. Jadi yang bisa nyimak itu hanya yang ada di sini. Ada beberapa orang yang di atas. Untuk kasih tahu gue nanti kalau live-nya itu blur. Nah, gue buka dulu teman-teman. Selamat siang, selamat datang teman-teman yang baru gabung atau yang sudah lama. Jadi gue ulang dari awal. Gimana cara daftar di TryBuzzer, gimana cara kerjanya nanti, dan cara klaimnya kayak gimana. Nah, kalau kalian belum punya akun, kalian tuh tinggal daftar aja. Ini daftarnya gratis, kalian nggak butuh biaya. Di sini sebagai content creator, kemudian untuk campaign creator itu untuk pasang campaign di TryBuzzer. Nah, kalau kita mau jadi clipper, klik aja content creator, pilih lanjutkan dan isi semua yang diminta di sini. Kalian skip untuk nama Instagram, skip aja dulu. TikTok di skip, kode referral nggak usah juga. Kalau kalian centang ini, kemudian daftar dengan Google. Nah, karena gue udah punya akun kan di sini, jadi gue tinggal masuk aja. Seperti ini tampilannya. Jadi penghasilannya kalian bisa lihat di sini semuanya. Ini total gue, ini dari November. Kemudian yang sekarang, total video yang udah gue klaim itu sekitar 237 video. Ini saldo pending masih ada sekitar 1 video kayaknya. Nah ini, masih ada 1 video yang belum di approve. Ntar gue approve. Kemudian ini kalian bisa lihat, ya gue rubah dulu deh ke desktop deh. Nah biar enak. Nah di sini kalian bisa lihat ada menunggu review, artinya konten kalian itu gue review dulu. Kalau belum gue review nanti di sini akan masih kuning. Dan kalau udah disetujui nanti akan hijau kayak gini. Nah, kalau di sini warna merah artinya video kalian itu di reject. Nggak sesuai dengan instruksi yang ada di website atau enggak pencurian konten atau di ban. Itu banyak penyebabnya. Kalian bisa lihat di sini juga alasannya. Nah, di profil itu ada beberapa menu yang wajib kalian tahu ya. Di dashboard maksudnya. Ada profil, ada penghasilan, ada submission, kemudian ada jelajahi kampanye, ada gimana cara mulai. Nah, kita ke bagian profil dulu. Nah, di profil ini ada namanya verifikasi akun. Verifikasi akun ini apa? Ini kode ya, tiap user itu beda. Jadi kalau kalian upload video ini wajib selalu ada. Nggak boleh nggak. Kalau kalian cek di akun gue nggak ada kode verifikasi ini wajar, karena gue admin. Gue yang ngecek semua, ngapain gue taruh kode verifikasi kan. Tapi kalau kalian itu wajib pasang kode ini. Jadi kalau ada yang curi video ada yang curi video kalian, itu gue tahu, gue kenal, karena tiap user kan beda-beda. Kemudian di sini nanti kalian bisa tambahkan akun sosial media atau akun clipping, jangan akun pribadi, akun clipping. Di sini tambahkan akun, ya ikutin aja arahannya. Untuk TikTok mungkin 5 maksimal, kayaknya udah dibatasin. Oh masih bisa nih, 6 akun. Kemudian di bawah YouTube nggak usah dulu. Kemudian Discordnya diisi, username Discordnya wajib diisi. Jadi kalau ada apa-apa, gue biasa langsung DM kalian di Discord, atau enggak gue tag kalian di grup. Kemudian penghasilan ini seperti biasa ya. Kemudian ada submission. Ya, ini udah gue jelasin tadi. Nah, gimana sih cara kerjanya? Caranya gampang. Kalian tuh lihat kampanye yang tersedia di website TryBuzzer. Di sini nih, ada 41 campaign. Di sini ada banyak banget campaign. Rata-rata produk memang. Lagi banyak produk, kita diborong nih sama CAF. Cara kerjanya
kalian cukup lihat instruksinya. Nih, contoh nih di sini kan. Ada campaign namanya Calf Sunscreen X Niken ya, Salindri. Ini udah habis budgetnya karena udah 100%. Kalau budgetnya udah 100%, itu budgetnya udah habis. Kalau masih 15%, artinya dari 100 masih 15% yang keluar, berarti masih banyak budgetnya. Kalau masih nol kayak gini, berarti campaignnya belum ada yang keluar duitnya, belum ada yang klaim, belum ada yang di approve. Nah, ini 39%. Real bayarannya gimana? Ini ada namanya rate ya, ini bayaran per views kalian. Jadi kalau untuk campaign CAF ini ya, yang down perm ini bayarannya 4.000 per 1.000 views. Setiap 1.000 penonton kalian tuh dibayar 4.000 rupiah atau CPM-nya 4.000. Kalau rate-nya 10.000, kalian dibayar per 1.000 views itu 10.000 rupiah. Dan ada minimalnya untuk diklaim 10.000. Jadi views di bawah 10.000 itu kalian nggak bisa klaim. Tapi kalau di atas 10.000 pasti bisa. Lah, nah. Kemudian lihat aturannya atau lihat instruksinya gimana. Kalian cukup klik instruksi nih. Di sini kalian bisa lihat nih. Untuk campaign video itu rate-nya kan 10.000, minimal views-nya 10.000, kemudian maksimal views-nya itu 500.000. Kalau views kalian itu udah sampai 1 juta, yang dibayar cuma 500.000. 500.000 ini berapa kalau views kalau rate 10.000 ya 5 juta. Ada nggak yang udah dapat? Ada. Kemarin udah ada satu orang di campaign video yang dapat 5 juta dalam satu video. Karena viewsnya itu udah sampai 3 jutaan. Lumayan kan? Nah, hari ini kita akan ngedit campaignnya dari Kev. Dari ini, Don Perm ini. Atau enggak kita garap yang Intimate Hygiene ini. Gue suka dua campaign ini karena di akun gue yang paling naik itu dua campaign ini. Rate-nya kurang lebih sama. Emang sama sih. Nah, minimal views-nya juga kecil nih. 5.000. Jadi kalau di TikTok ada berapa yang udah bisa gue klaim? Satu yang ini, kemudian dua yang ini. Nanti kalian hitung. Untuk lihat instruksinya lebih lengkap lagi, itu kalian buka yang namanya lihat materi dan panduan. Di sini wajib kalian baca nih. Kalau ini nggak kalian baca, terus nge-random aja nge-clipnya nggak bisa bro. Jadi lu harus baca semuanya dari atas sini. Sumber videonya ada banyak nih. Ada Adela, ada Dr. Zoya, Dr. Tirta, sampai 13 orang lainnya. Pandawara pun ada nih. Bahannya dari TikTok. Nah, di TikTok ini kan udah diedit. Jangan ambil yang itu. Jangan ambil terus kalian upload lagi. Tanpa diedit itu nggak boleh. Pasti viewsnya nggak naik. Kalian ambil, edit, baru upload. Kemudian ada mention, kalian wajib nge-tag Instagramnya Kev. Sorry, ini kayaknya keliru, ini belum dirubah karena ini hanya TikTok. Jadi ini ada kesalahan, ntar gue rubah. Terus ada hashtag wajib, ya ada 3 hashtag wajib nih. Ini wajib ada, kalian boleh tambahkan hashtag tambahan kalau perlu. Kalau diperlukan, tapi yang masih relevan sama isi videonya. Kemudian di sini ada rulesnya, ini kan beda nih. Kalau ada yang kayak gini-gini, ini kesalahan admin lah. Ini nanti diperbaiki. Tapi pastikan di rulesnya, kalau TikTok only kalian jangan upload di Instagram. Kemudian wajib pakai keranjang kuning. Nah, untuk bikin akun keranjang kuning, itu syarat dari TikTok minimal 600 followers. Bisa dibawa dari itu, yang penting kalian punya TikTok seller dan dihubungkan ke akun pemasaran, itu bisa. Tapi saran gue mending daftar aja, cukupin followersnya ke 600 baru kalian daftar di TikTok Studio dan jadiin akun kalian itu akun affiliate. Terus kalian baca-baca semua rules yang ada di sini. Diulang-ulang, kalau ada yang nggak dipahamin kalian bisa tanyain. Di sini tiap hari live dari pagi biasa sampai sore. Udah jarang live malam karena kita pengen hidup sehat juga, nggak pengen begadang terus.
Makanya mending lebih produktif gue rasa kalau kita live pagi sampai sore. Itu ya. Jadi bahannya kita akan ambil dari sini semua. Itu udah gue siapin di galeri. Karena gue udah buat beberapa video tentang itu. Nanti gue kasih tahu gimana caranya upload keranjang kuning untuk menghindari pelanggaran. Kalaupun kena, tetap ada cara bandingnya. Ini nih, kalau kalian lihat nih, ini rata-rata keranjang kuning semua. Tuh, semua keranjang kuning kan? Karena gue suka keranjang kuning. Oke, lanjut. Jadi hari ini gue akan edit yang dari daun perm itu, yang rambut ya. Gue tuh udah siapin bahannya di galeri. Gue bisa pakai yang ini sebagai hook nanti. Hooknya udah gue siapin juga. Ini ya. Ini udah ada beberapa yang gue siapin. Kemudian untuk mentahannya itu udah ada juga. Gue download ini. Ini dari sumber semua. Ini juga daun perm ini juga. Ini juga. Mari kita langsung edit. Wih, nyetrum cak. Bentar. Oke, lanjut. Pastikan kalian udah ada CapCut ya. CapCut-nya itu pakai CapCut yang Pro. Karena kalau nggak Pro agak menyusahkan biasanya. Jadi kita masuk ke CapCut. Di sini ada project banyak nih punya gue nih. Gue akan buat project lagi yang baru. Pertama, kalau kalian udah siapkan hooknya kayak tadi. Hook itu apa? Hook itu video-video yang masih relevan, yang masih nyambung sama isi video. Untuk memancing orang berhenti nonton, bukan berhenti scroll di video kita. Makanya kita butuh pancingan yang kuat, yang bikin penasaran. Nah, sekarang pertama itu gue siapin orang yang di salon, orang opa-opa Korea kek atau siapa kek, Daehun. Ini gue udah siapin 3 ini nih. Nah, kenapa 3? Ya biar banyak aja, biar nanti pindah-pindah. Dan hook itu dibatasin maksimal di 7 detik aja. Kecuali campaignnya video itu bisa sampai 1 menit, hooknya nggak masalah. Tapi itu nanti dibahas. Nah, ini video dari luar ini bukan dari sumber video. Ini dari TikTok gua download. Karena kita akan membahas rambut, cara meluruskan rambut. Ini dia. Ini yang paling jiglak tadi kan. Suram memang rambut tuh. Nah, ini. Rambutku bener-bener lurus, parah guys. Tuh. Karena dia bahas daun perm ini yang bisa meluruskan rambut ya. Bukan meluruskan sih, bisa mengempeskan juga bisa sih. Tapi ini nggak permanen. Nah, di bagian depan itu gue ambil yang rambutnya lurus, yang kira-kira mukanya menarik lah untuk dijadiin hook di bagian depan. Kemudian ada Daehun, dia ini terkenal, dia kalau dipakein hook jadi hook juga enak. Kemudian ada nih, nggak tahu siapa ini. Ini ada yang menarik di bagian belakangnya. Nah, set. Jadi kan ada hook 3, kemudian ada isi. Kemarin gue pakai style edit yang gue pisah-pisah. Sekarang gue gabungin semuanya. Jadi nggak ada yang gue pisah-pisah. Ini satu project full jadi satu video dan bisa langsung diupload. Dan usahakan buat jangan lebih dari 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit, teknik untuk upload ke story Instagram itu agak susah, nggak bisa. Kita mulai ngedit ya. Pertama kita pilih video yang ada di bagian depan dulu. Gue mau ambil ini nih. Karena ini udah sering dipakai, jadi gue mau pakai bagian ini aja.
Terus gue pindahin ke depan. Nah, gue mau ambil ini. Selalu diingat ya, hook itu maksimal 7 detik. Jangan lupa dimatiin suaranya. Untuk hooknya. Ini dimatiin juga. Ini dimatiin juga suaranya. Nah, ini set. Oke, sini. Terus geser. Pas dia pindah. Nah. Ini ambil. Ini hapus yang panjang. Kemudian bagian ini set. Nah, gue mau ambil ini. Terlalu cepat. Oke. Oke. Ini masih agak panjang nih karena 8 detik. Jadi gue coba percepat dulu. Jadi gue sesuaiin lagi manual ya. Nah, segini cukup lah. Terus gue tambahin dulu musiknya biar gue tahu nih. Gue tuh ada musik. Nah, untuk musik ini teman-teman nggak bisa untuk akun baru. Kalau kalian akun baru terus pakai musik dari luar itu berpotensi kena pelanggaran hak cipta. Jadi kalau kalian akun baru, kalian edit kayak gini nggak usah pakein musik dulu, atau enggak pakai suara bawaan aja, atau enggak pakai musik yang dari TikTok. Biar lebih enak, biar lebih nyaman. Pakai musik komersial dari TikTok. Ini karena akun gua akun lama dan emang udah terbiasa tuh pakai lagu yang kayak gini. Yang wow nih. Gue panjangin dikit boleh. Nah ini sound ntar gue kasih ke kalian pada saat selesai live. Ini gue kasih ntar soundnya. Ada beberapa sound tambahan juga. Jadi ini sound udah ada transisinya. Ini. Kalian tinggal pasin aja nanti. Kemudian antara isi dan hook dan isi itu kalian tambahkan transisi. Gue biasa pakai yang namanya hapus film ini. Nah, ini dia. Terus musiknya biasa gue kurangin di bawah 10 detik. Musiknya di bawah 10 detik aja. Gue pudar keluar. Itu udah pas tuh. Ada berapa perpindahan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu makin banyak makin bagus. Yang penting jangan terlalu cepat juga. Durasinya ini ada 6 detik. Karena soundnya emang 6 detik gue kasih. Nah, isinya ini sebenarnya itu durasi aslinya ada di 2 menit lebih lah. Tapi udah gue edit lagi. Aplikasikan semuanya tinggal Bagian yang menurut gue nggak penting. Terus video itu yang gue tambahin di sini. Nah biar cepat,
gue masukin aja video yang udah gue edit. Semua yang lurus. Ini bener-bener berfungsi parah ini. Ini approve ya. Jadi kalian kalau udah download bahannya, kalian buat project tersendiri, diedit dulu mentahannya itu, terus kalian save. Biar itu yang udah kalian saring lah, baru diedit lagi. Ini udah gue saring nih. Dan gue akan buat di bawah Terus ini 1 menit. balik. Terus ininya rapi. Gimana? Before after ya. Di rumah aja, dan ini masih ada isinya banyak ini. Yang pengen rambut kalian keriting jadi lurus, atau yang ngembang-ngembang jadi beraturan, gampang diatur, lurus kayak gini, ini bener-bener worth it buat kalian yang pengen ngelurusin, ngerapiin rambut. Oke, untuk rambut. Nah, ini udah lebih 1 menit nih. Gue potong di sini. Jadi isinya ini kalian edit terpisah ya. Kemudian di sini gue tambahin kecepatannya dikit. Yang ngembang-ngembang jadi beraturan, gampang diatur, lurus kayak. Biar lebih tajam lagi. Gue pilih sesuaikan. Kemudian gue kualitasin videonya, gue tingkatin ke HD. Ya, tunggu di sini. Sama kayak ini juga. Gue tambahin. Biar lebih mantap. Ini juga gue tambahin. Ini tujuannya untuk mempertajam ya. Kalau gambarnya sedikit ada yang blur-blur, pakai ini bisa membantu lah, tapi nggak membantu banget. Kalau videonya terlalu burik mah nggak bisa, malah hancur jadi. Tunggu kelima fitur ini selesai dulu. Nah, ingat ya, untuk akun baru yang udah bisa pasang keranjang kuning, jangan pakai musik dari luar dulu. Biasakan akun kalian pakai keranjang kuning aja dulu, dengan cara kalian bikin video, musiknya pakai yang dari TikTok aja. Jadi cara yang pakai musik dari TikTok itu untuk munculkan musik yang komersial, kalian masukkan videonya, terus pilih lanjutkan. Sebelum masukkan deskripsi, masukkan dulu keranjang kuning. Setelah masuk keranjang kuning, kalianlah balik ke pengeditan audio, baru muncul musik-musik komersial yang bisa kalian pakai di sini. Jadi mungkin setelah 5 atau 10 postingan, baru coba-coba kalian pakai musik dari luar pelan-pelan. Karena untuk akun baru sama akun lama ya, ini pengalaman gue pribadi, akun baru itu lebih sensitif banget kena yang kayak gitu-gitu. Walaupun akun lama juga tetap ada potensi kena, tapi jarang. Akun gue sekarang udah jarang banget kena pelanggaran musik tidak original, bukan musik, pelanggaran hak cipta audionya. Jadi suaranya hilang. Apa itu mau? Yang paling biasa kena ya konten tidak original. Ya wis kok kono. Ambek apa ya mau ya? Oh sabu anu dulu. Keri. Jadi dicatat. Siapa sih bukan lah, Bang? Bukan cewek. Oh, kate gempok. 90%. Setelah ini nanti kita tambahkan ini guys, efek goyang-goyang yang biasa gue pakai tuh. Jadi kayak semi jedak-jeduk gitulah, ada goyang-goyangnya dikit. Wes apa sampean? Apa? Karena kerkun emang lebih ribet banget. Dikit-dikit pelanggaran. Gue tuh garap video ratusan video keranjang kuning dan udah banyak banget yang kena. Mungkin sekitar 50% video gue kena awal-awal, sekarang udah jarang. Ini sampean hidup baan ta? Iya. Terus gue banding videonya, diterima, ya ada juga yang enggak. 70-30 lah. 70% diterima, 30% enggak. Jadi kalau kalian nanti ada pertanyaan, mending ditanyakan sekaligus, dicatat dulu, dikumpulin pertanyaannya, nanti sekalian ditanyain. Suara
Musiknya aman gak, Dok? Kedengeran gak, Dok? Gak ada Bang Do. Mana Bang Do? Oh, nggak ada Bang, Dok. Aman Oh, Bang dengar. kedengeran. Oh, aman. Suara musik yang di CapCut-nya tadi kan? Iya aman Bang. Oke, siap. Nah, ini udah semua nih. Ini yang paling jiggrak tadi kan. Nah, tambahin dikit suaranya. Kecil. Ini yang paling jiggrak tadi kan. Durasinya sekitar 57 detik. Ini udah tajam dikit. Ini juga. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan headline dulu, guys. Sebelum masuk ke efek, kita pilih headline dulu. Jadi headline itu juga jantungnya Clipper ya. Kalau hook doang nggak pakai visual hook doang nggak pakai headline agak kurang. Jadi kita gabungkan visual hook sama text hook biar lebih powerful. Ini kan bagian depan ini gue sebutnya ya namanya emang visual hook. Biar lebih enak gue sebutnya hook aja. Untuk headline-nya text hook-nya ya gue sebutnya headline aja. Biar lebih enak. Ya pilih ke template text. Nah, ini juga di postingan kalian biar rapi, tentukan satu template text yang selalu kalian mau pakai. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, hancur juga dilihat. Kan enak tuh kalau rapi semuanya. Nah, karena di template text ini tidak ada yang biasa gua pakai, kampret emang. Kok nggak ada anjir? Ini apa? Biasanya gua pakai ini. Tapi kalau gua pakai ini terus gua gabungin sama akun gua yang ini, wah, berantakan. Jadi ini gua hapus dulu, ya. Terus gua save dulu. Gua save ke 2K aja. Oke. Gua save dulu terus gua pindah ke project selanjutnya. Untuk ambil headline-nya doang. Karena headline itu ngaruh banget. Nanti gue hapus-hapusin video-video yang inilah. Project-project yang sebelumnya. Nah, ini dia. Ini udah gue save ya. Jadi gue cari postingan yang sering gue pakai. Ini rambut, gue duplikat aja dulu. Gue ganti namanya jadi tutor. Nah, tampilannya kayak gini aslinya. Ini gue hapus aja dulu. Gue ulang dari awal nih biar kalian tahu juga. Terus ini gue ganti. Anjir, headline-nya juga ikut hilang. Bentar. Ah, ini dia. Gue pulin dulu guys, biar nggak hilang. Nah, itu dia, nggak hilang dia. Ini hapus. Terus gue pulin. Karena tadi udah ada musiknya, gue hapus juga musiknya. Gue pindah project gara-gara teks ini doang nih. Nggak tahu kenapa di template teks yang terbaru setelah diupdate itu nggak ada yang ini. Aneh banget, gue juga bingung nih. Jadi untuk durasi headline itu gue biasanya sampai di bagian ini aja nih. Sama dengan durasi visual hooknya. Nah, di sini. Oke. Terus gue ganti dulu untuk watermarknya. Bener enggak?
Ternyata ini trik agar rambut kamu mirip opa Korea. Nah, untuk trik headline. Headline ini usahakan kalimatnya itu mudah dipahamin. Jangan ada istilah-istilah aneh di sini. Karena kita mau penontonnya itu semua kalangan mengerti. Bahkan mungkin kalau anak SD pun nonton, bisa baca headline-nya, bisa paham apa yang dimaksud. Jadi hindari kata-kata tertentu yang menyulitkan atau yang orang awam mungkin nggak paham, istilah-istilah Inggris yang biasa dipakai. Pakai bahasa sehari-hari. Jangan terlalu santai juga, ya bahasa Indonesia pada umumnya lah. Yang kayak lu ngomong sama orang kayak gimana. Nah, contoh yang kayak gini, ternyata ini trik agar rambut kamu mirip opa Korea, cukup dari rumah saja, lebih murah. Nah, ini biasa gue taruh koma di sini. Lebih murah. Udah cukup sampai situ, udah bisa sebenarnya. Untuk panjang headline-nya, gue itu ada batasan minimal 3 baris, maksimal 5. Minimal 3, maksimal 5. Karena kalau terlalu panjang, coba lihat nih, kalau terlalu panjang nih. Ini gue coba copy dulu nih. Kalau terlalu panjang, ini kan 5 nih. Coba tambahin 1. Terlalu panjang udah, apalagi lebih dari 5. Kalau 2 juga terlalu pendek. Coba gue contohin 2 baris saja. Terlalu pendek, kurang asik. Di mata gue ini nggak seimbang. Nah, kalau 3, dia lebih oke lah. 4 sebenarnya bagus banget. Terus, jangan kalian di headline itu jangan jelasin keseluruhan videonya. Ya, pakai kata-kata yang bikin orang penasaran atau yang ambigu lah. Tapi jangan terlalu hoax, jangan terlalu clickbait, bahaya juga ya. Headline kalian itu bisa membawa petaka, jadi jangan hoax, jangan yang menyudutkan siapapun. Yang aman-aman aja, yang santai-santai aja. Ntar terlalu menggiring lagi. Kemarin ada yang sering pakai kata-kata hyper. Hati-hati. Itu bisa dilaporin itu. Bisa nggak? Kalian juga bikin video nggak bisa dicairin kalau terlalu negatif headline-nya. Clickbait boleh, yang penting jangan hoax. Gitu ya untuk headline. Kemudian efeknya, gue tuh biasa pakai efek yang namanya flash hitam. Ya, flash hitam gue tambahin aja di sini. Gue tandain dulu nih. Sini aja. Nah. Ini jangan lupa untuk kecepatannya, kemudian putarnya, nolin aja. Jadi biar nggak terlalu kelihatan juga sih. Tapi masih tetap ada. Kemudian gue pakai efek video yang namanya nih, kamera goyang. Jadi gue tuh udah simpan efek-efek yang selalu gue pakai. Kalian kalau mau ngedit ya harus disimpan. Ini biasanya gue setting di 30. Kemudian gue pakai efek video yang namanya vignette. Mana dia? Ini. Nah, pastikan semua efeknya, objeknya dirubah ke semua video. Ntar guys. Tinggal bentar.
Sorry. Sampai mana tadi? Ini ya, objeknya ya. Oke, lanjut ya. Ini kan ada 3 nih. Nah, untuk di bagian isi, itu kita nggak perlu tambahkan efek-efek apapun. Kecuali kalau kalian mau pasang filter, silahkan. Kalian mau pasangkan tekstur juga, silahkan. Karena nanti akan dimasukkan ke Instagram. Jadi filternya itu dari Instagram. Di sini gua nggak pakai. Tapi pastikan di bagian ini teks dia ikut goyang juga. Ini kan belum goyang ya. Nah, caranya kalian pergi ke lapisan. Pastikan di pojok ini pilih semua, jangan teks dan stiker doang. Tapi pilih semuanya. Terus geser ini ke paling pinggir. Ini yang paling. Ini dia ikut goyang kan? Penyetnya masih terlalu kuat nih. Nah, 50 aja. Ini udah jadi guys. Tapi karena ini Carcoon, kita butuh tambahan filter dari Instagram. Karena kalau kita save ini, terus yang dari CapCut yang kita upload, itu masih bisa ke-detect. Jadi gampang banget kena pelanggaran. Cara gue selama ini, gue save dulu ini ya. Gue save dulu, sampulnya gue atur dulu. Set, gue save. Udah selesai. Pergi ke Instagram. Pergi ke Instagram. Masuk ke cerita atau story. Masukkan ini. Terus pilih filter. Nah, di sini kalian bebas pilih filter yang mana mau kalian pakai. Gue biasanya pakai ini. Jadi kayak ada garis-garisnya gitu. Terus simpan. Dan yang dari sini nanti kita upload. Dan di story itu maksimal 1 menit. Makanya kalau kalian bikin video 1 menit lebih aja, lebih sedetik aja, masuknya cuman 1 menit. Nah, ini udah. Jangan lupa dihapus. Masuk ke TikTok. Ini video gue terakhir 2 jam lalu, nggak masalah. Gue upload lagi. 1. Nah, ini maksud gue. Jadi untuk akun baru ya, setelah kalian masuk di sini, kalian langsung pilih berikutnya. Terus masukkan dulu produknya. Masukkan dulu produknya, jangan masukkan deskripsi dulu. Di sini kalian ganti aja namanya. Ternyata ini. Nah, gue biasanya pakai yang kayak gitu-gitu. Nah, ini musik gue lolos. Kalau akun kalian belum tentu. Nah, di sini nanti ya, kalau kalian mau tambahkan musik, itu udah musik komersial. Nanti yang ketemu. Tuh. Ini gua udah ada musiknya, gue nggak perlu tambahin musik lagi. Tapi kalau kalian mau tambahkan musik lagi bisa. Tapi di sini nggak usah. Nah, sampulnya udah oke. Tarik dikit naik. Cara
buat rambut mirip apa Korea. Nah, di sini jangan lupa mention captionnya, kemudian hashtagnya. Nah, ini hashtagnya gue lupa nih. Hashtagnya cari di sini ya, gue copy ini. Pastiin semuanya tertandai. Kemudian pengungkapan konten gak usah, kartunnya udah ada. Sekarang tinggal bismillah. Set. Ini udah ke-upload. Tunggu beberapa menit lah. Beberapa menit. Dan video gue nih terus-terus naik nih, pelan-pelan. Semua nih. Cave itu mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini video ke-11. Ada satu yang ini, yang jelek viewsnya karena gak tahu di analitiknya ada muncul kayak gini. Nah, ini udah gue banding. Belum disetujui bandingnya berarti. Karena ada bahas selangkangan. Kayaknya itu yang bikin dia tidak direkomendasikan. Karena TikTok memang sensitif. Ada nggak potensi video-video ini naik? Ada. Video gue banyak yang 1 minggu kemudian baru bisa naik. Ada juga yang 1 hari udah naik. Kayak video ini. Ada juga yang butuh 3 hari, 4 hari, ada seminggu, ada 2 minggu, ada sebulan malah. Selalu ada potensi. Pastiin keranjang kuningnya jangan ada yang lepas tapi. Seperti itu. Apakah ini udah bisa disalin linknya? Udah bisa. Nah, kalau viewsnya 0 kayak gini, kalian pancing pakai akun lain dulu minimal 1. Gue buka akun gue yang 1. Untuk pastikan videonya sudah muncul di akunnya, karena memang kalau kena shadow ban itu nggak muncul. Oh, muncul. Di device gue yang 1 muncul. Oke, gue bantu like dulu 1. Refresh. Nah, ini udah ada 1. Itu aman berarti. Kalian tinggal tunggu kalau kena pelanggaran. Biasa notifnya ada di sini. Setengah jam biasanya. Atau enggak 10 menit di upload itu udah ada pelanggaran. Jadi sambil ditunggu aja. Nah, tadi ada yang bilang cara klaimnya gimana? Cara ambil gajinya gimana? Jangan ambil gaji deh. Kalau ambil gaji mah agak gimana gitu. Karena mungkin di kepala gue yang digaji itu pegawai kantoran atau apa gitu. Kita clipper ya. Bukan gaji istilahnya. Jadi contoh nih, video ini mau gue klaim. Gue salin dulu linknya. Kemudian nanti direkam layar di bagian analitiknya. Nah, ini direkam layar. Pastikan semuanya total waktu putar itu muncul semua. Baru kalian scroll ke bawah ya. Kemudian pindah lagi ke pemirsa. Kemudian engagementnya. Setelah itu di stop rekam layarnya. Kemudian masuk ke website. Cari campaign-nya, ini contoh. Contoh itu campaign-nya dari Mens ya. Sebelum kalian klaim, pastikan di dashboard-nya di bagian profil udah diisi nama akunnya. Kalau nggak diisi nanti nggak muncul pada saat klaim. Oke, udah gua isi ya. Kemudian ke jelajahi kampanye, pilih klaim lagi. Di sini kalian baca ini dan kotak ini dicentang. Tidak menggunakan AI, views organik, menyentuh minimal views. Nah, udah lanjut. Nah, di sini yang gue maksud nggak akan muncul kalau kalian nggak isi di profil di bagian ini. Akun kalian nggak akan muncul kalau nggak diisi di profil. Kemudian linknya ini paling makin banyak.
paling banyak yang salah di sini nih. Masukin dulu linknya. Ini kan link gua ada campuran nih. Gua hapus dulu. Nah, ini linknya terlalu pendek. Di sini link pendek terdeteksi. Jadi caranya di copy, klik potong. Salah. Bukan potong, tapi salin. Terus buka opsi 1 nih. Nah, di sini kalian tempel link kalian nih untuk dipanjangkan. Klik ini. Kemudian ini linknya yang sudah panjang nih. Nah, kocak kembali. Ulang. Nah, ini linknya nih, udah panjang. Ini link yang sebelumnya. Ini link yang setelah diedit. Pilih, diklik lama linknya. Terus salin text link. Kembali ke project tadi. Ganti dia di link yang panjang. Nah, kalau dia udah panjang udah oke. Kemudian link deskripsinya. Pastikan sudah sesuai dengan postingan kalian. Terus viewsnya diisi. Terus screen recordnya, analitiknya diupload di sini. Bukan videonya yang diupload, tapi analitik yang sudah direkam tadi. Baru kirim submission. Karena belum mau gua klaim, ya. Belum gua contohin, nggak bisa screen record juga. Gitu. Terus, kalau sudah diklaim, sudah berhasil, nanti akan masuk ke saldo pending. Tunggu gua approve dulu, baru nanti masuk ke saldo tersedia. Nanti di saldo tersedia, nanti ditambahkan ke total penghasilan kalian. Nanti terus tertambah di sini nih. Kalau gua klaim video yang tadi jadi 138. Begitu guys. Harusnya aman ya tutornya ya. Semoga itu membantu. Gua cek views gua dulu nih. Sebelum gua buka. Oke, udah ada 8. Udah lumayan.